Siang itu, cuaca cerah. Toko milik Koh Alung sedang ramai pembeli. Toko itu berada di sebuah desa yang jauh dari pusat kota. Sudah lama sekali Koh Alung tinggal dan membangun usaha di desa tersebut. Nama desanya Segar Mulia. Koh Alung sebenarnya orang Surabaya. Dulu ia berdagang ember sampai ke pelosok desa. Nah, di desa Segar Mulia itulah Koh Alung mendapatkan banyak pelanggan. Kemudian, dia memutuskan untuk membeli tanah di desa itu dan membangun toko perabotan. Namun seiring berjalannya waktu, Koh Alung melebarkan bisnisnya. Dia mulai menjual bahan makanan pokok. Toko Koh Alung semakin berkembang hingga akhirnya Koh Alung jadi seorang agen toko kelontong di desa tersebut. Bisa dibilang Koh Alung adalah satu-satunya orang kaya di desa Segar Mulia. Walaupun Koh Alung menetap di desa itu, tapi dia menikah dengan sesama etnis Tionghoa yang berasal dari Surabaya. Dia dijodohkan oleh orang tuanya. Kemudian Koh Alung membawa serta istrinya ke desa Segar Mulia. Selama berpuluh-puluh tahun, Koh Alung menetap di desa itu bersama istri dan anaknya. Dari pernikahannya itu, Koh Alung dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Palupi. Dia tumbuh dan besar di desa Segar Mulia. Setahun sekali Koh Alung pulang ke kampung halamannya di Surabaya hanya untuk mengunjungi makam kedua orang tuanya. Hidup Koh Alung awalnya berjalan mulus-mulus saja. Namun siang itu, Koh Alung punya firasat buruk. Selama jaga toko, hatinya tidak enak, seperti akan ada hal buruk yang terjadi padanya. Palupi udah pulang belum ya dari sekolah? Tanya Koh Alung sambil melayani pembeli. Udah kopi, tadi Mami jemput. Timpal istrinya dari dalam rumah. Wanita itu sedang sibuk masak. Oh, syukur kalau gitu, kata Koh Alung. Walaupun Palupi sudah pulang, namun perasaan Koh Alung masih tidak tenang. Entah apa yang akan terjadi padanya. Selang beberapa saat, ada seorang lelaki bertubuh kurus ceking. Dia hanya mengenakan kaos singlet saja dan celana hitam. Lelaki itu berumur 30 tahunan. Dia beli beras pada Koh Alung. Harga beras sekarang berapa, Koh? Tanya lelaki itu. Lagi murah nih, cuma 1.500 perak per liter, ucap Koh Alung sambil tersenyum ramah. Lelaki kurus berkaos singlet melirik ke dalam rumahnya Koh Alung. Dia tampak sangat mencurigakan. Beli berasnya jadi nggak? Tanya Koh Alung pada lelaki itu. Iya jadi Koh, saya ambil 5 liter saja, ucap si lelaki kurus. Koh Alung segera menyerok beras itu lalu memasukkannya ke dalam plastik hitam. Kemudian Koh Alung menyerahkan beras tersebut pada lelaki asing yang baru dia lihat. Tampaknya lelaki itu bukan warga Segar Mulia. Baru kali ini Koh Alung melihatnya. Karena waktu itu sedang ramai pembeli, Koh Alung tidak sempat menanyakan nama dan tempat tinggal lelaki tersebut. Singkat cerita, malamnya hujan turun dengan sangat deras. Koh Alung dan istrinya sedang merayakan hari ulang tahun anaknya yang ke-7. Palupi saat itu sangat senang karena dia dapat kado ulang tahun berupa boneka beruang yang cukup besar. Sayangnya, kebahagiaan keluarga Koh Alung seketika saja pudar saat listrik di rumahnya mati secara tiba-tiba. Yah, mati lampu, ucap istrinya Koh Alung. Tapi lampu jalanan masih hidup tuh, Mi, kata Koh Alung sambil menunjuk jendela. Petir di luar berkelebatan, terdengar sangat keras dan bergemuruh. Sementara hujan turun semakin deras. Kemudian Koh Alung mendengar ada suara gelas pecah di dapur. Koh Alung mulai curiga. Dia menyuruh anak dan istrinya masuk ke kamar. Sambil membawa senter, Palupi dibawa oleh ibunya ke dalam kamar. Kemudian Koh Alung mengecek apa yang terjadi di dapur. Dia berjalan pelan-pelan sambil menyorotkan senternya. Saat tiba di dapur, Koh Alung tidak melihat siapapun di sana. Hanya saja jendela dapur itu tampak terbuka. Ada seseorang yang membobolnya. Koh Alung segera mengambil pisau. Dia yakin pasti ada maling yang sudah masuk ke dalam rumahnya itu. Dan benar saja, di belakang Koh Alung sudah ada 2 orang lelaki, yang satu bertubuh kurus dan yang satu lagi bertubuh gemuk. Mereka meringkus Koh Alung dari belakang. Mami lari, teriak Koh Alung. Sebelum akhirnya Koh Alung dihabisi oleh 2 lelaki misterius. Ia terkapar tak bernyawa di atas lantai. Istri Koh Alung panik. Kemudian dengan cekatan dia membuka jendela kamar lalu mengeluarkan anaknya melalui jendela itu. Lari, bentak ibunya. Palupi pun lari meninggalkan rumahnya sambil hujan-hujanan. Sementara ibunya Palupi tertangkap, kemudian dihabisi oleh kedua lelaki itu. Rupanya mereka berdua kurang puas. Mereka juga berniat untuk menghabisi Palupi. Mereka keluar dari kamar itu melalui jendela, sementara Palupi sudah tidak terlihat.
"Kejar anak itu!" bentak lelaki kurus pada kawannya. Segera mereka berdua lari masuk ke dalam hutan untuk mencari Pak Lupi. Namun anehnya, Pak Lupi tidak ada. Mereka tidak berhasil menangkap anak kecil. Dan tak lama kemudian, mereka pun pergi dari desa tersebut sebelum warga lain tahu akan aksi mereka. Keesokan harinya, desa Segar Mulia gempar. Mereka berkerumun di rumahnya Koh Alung. Sementara Koh Alung dan istrinya terkapar tak bernyawa di atas lantai. Polisi juga berdatangan, diiringi dengan suara sirine ambulan. Masyarakat tak menyangka kejadian tragis ini menimpa keluarga Koh Alung. Padahal Koh Alung orangnya sangat baik dan ramah. Kejadian itu masih menjadi misteri di benak masyarakat. Terlebih, Pak Lupi hilang entah kemana. Polisi berusaha keras untuk mengusut motif dari peristiwa itu. Namun, upaya itu sama sekali tidak membuahkan hasil. Pelakunya tidak pernah ditemukan. Sebulan setelah kejadian itu, di sudut desa Segar Mulia, dibangunlah sebuah toko kelontong yang sangat besar dan megah. Toko itu milik Pak Broto. Dia adalah warga Segar Mulia yang baru saja di PHK dari perusahaan. Dari uang PHK-nya itu, Pak Broto bisa membuka toko kelontong dan menggait mantan pelanggannya Koh Alung. Sementara itu, pihak keluarga yang ada di Surabaya memutuskan untuk menjual rumah Koh Alung. Namun hingga saat ini, rumah itu tak kunjung laku. Lantas bagaimana dengan nasib Pak Lupi? Apakah anak itu masih hidup? Tak ada yang tahu bahwa malam itu, Pak Lupi tergelincir ke dalam lubang sumur tua. Sumur itu tidak ada temboknya sama sekali, sehingga Pak Lupi tidak sengaja masuk ke dalam sumur tersebut. Dan parahnya lagi, sumurnya sedang penuh dengan air hujan. Pak Lupi tercebur. Dia gelagapan karena tidak bisa renang sama sekali. Kakinya menggapai-gapai permukaan sumur. Untung saja kaki kanannya menginjak sebuah batu. Dia naik ke atas batu itu, dan kini air sumur hanya tinggal sedengkul Pak Lupi. Dia menangis ketakutan dan juga kedinginan. Pak Lupi merintih memanggil-manggil ibunya, sementara hujan semakin deras, membuat permukaan air semakin tinggi. Kalau anak itu tidak segera keluar dari sumur, dia pasti tenggelam. Tak ada satu orang pun yang mendengar rintihan Pak Lupi, karena suaranya yang pelan. "Mami," rintih Pak Lupi. Dan tanpa diduga-duga, sebelum air sumur menenggelamkan Pak Lupi, tiba-tiba saja rambut yang sangat panjang menjulur dari atas bibir sumur. Rambut itu perlahan mendekati Pak Lupi. Anak itu pun mendongak. Tak ada siapa-siapa di atas sumur itu. Yang terlihat hanya gumpalan rambut panjang saja, diiringi dengan kelebat petir yang menggelegar. Tanpa pikir panjang, Pak Lupi meraih rambut itu lalu berpegangan dengan sangat erat. Rambut misterius melingkar di tubuh Pak Lupi, lalu menarik tubuh anak itu keluar dari dalam sumur. Perlahan, tubuh Pak Lupi terangkat. Dia bergelantungan di dalam lubang sumur. Dan saat ia tiba di permukaan, Pak Lupi kaget melihat makhluk yang sangat mengerikan. Makhluk itu bertubuh besar dan berbulu. Rambutnya panjang, punya taring, matanya merah, kedua kakinya berwujud kambing. Entah makhluk apa yang ditemui Pak Lupi. Yang jelas saat itu juga Pak Lupi pingsan karena tidak kuat melihat kengerian makhluk aneh yang menolongnya. Kemudian saat Pak Lupi siuman, tiba-tiba saja Pak Lupi sudah terbaring di atas ranjang bambu beralaskan kasur kapuk yang sangat empuk. Ia mengedip-ngedipkan kedua matanya. Dia ada di dalam kamar bilik. Sayup-sayup, Pak Lupi mendengar suara gaduh seperti orang yang sedang belajar bela diri. Suara itu berasal dari halaman rumah. Perlahan Pak Lupi bangkit. Kini dia dalam posisi duduk. Kemudian terdengar derit lantai bambu, petanda ada seseorang yang mendekat. "Sudah siuman ya, Nak?" tanya nenek berkebaya putih dan berkain jarik. Pak Lupi tidak kenal nenek itu. "Tadi nenek buatkan jahe hangat untuk kamu, tapi kamu nggak kunjung siuman. Jahenya udah dingin. Sebentar ya, Nak, nenek mau hangatkan lagi jahe kamu," ucap nenek itu. Pak Lupi masih bingung. Dia tidak menimpali apapun. "Oh, kenalkan, saya Mbok Satirah," ucap nenek itu. "Orang-orang biasa memanggil saya Mbok Tirah," sambungnya. Kemudian Mbok Tirah tersenyum, lalu beranjak ke dapur untuk menghangatkan jahe. Lalu dia kembali dengan membawa jahe hangat.
"Mami sama Papih di mana?" tanya Pak Lupi pada Mbok Tirah. Wanita tua itu tersenyum ramah. Dia seperti hendak menjelaskan sesuatu pada Pak Lupi. Tapi nenek itu ragu-ragu. Selang beberapa saat, lantai bambu kembali berderit. Pertanda ada orang yang mendekat. Lalu muncullah sosok lelaki yang umurnya kisaran 50 tahunan. Dia mengenakan baju dan celana serba hitam, juga ikat pinggang yang berwarna merah. Lelaki itu adalah Abah Burhan. Dia yang menemukan Pak Lupi semalam. Entah bagaimana tadinya Pak Lupi bisa terkapar di halaman rumah Abah Burhan. Bisa jadi makhluk mengerikan itulah yang mengantarkan Pak Lupi ke Abah Burhan. "Kau sudah siuman, Nak?" tanya Abah Burhan sambil mendekat pada Pak Lupi. "Oh iya, namamu siapa?" Abah Burhan kembali bertanya. "Pak Lupi," ucap gadis kecil itu. Nama yang cantik, timpal Abah Burhan. Abah Burhan sebenarnya sudah tahu siapa nama anak kecil itu. Bahkan Abah Burhan sudah tahu apa yang terjadi pada Pak Lupi. Tapi dia belum mau memberitahu semua pada Pak Lupi. Ternyata yang semalam menolong Pak Lupi adalah makhluk gaib peliharaannya Abah Burhan. Makhluk itu sengaja membawa Pak Lupi ke Abah Burhan. Dia juga membisikkan Abah Burhan soal kejadian tragis yang menimpa Pak Lupi. "Iya, nanti Abah akan antar kamu pulang," kata Abah Burhan. Namun sayangnya, ucapan Abah Burhan itu hanya untuk menenangkan hati Pak Lupi. Abah Burhan tidak mau Pak Lupi pulang ke desa Segar Mulia karena di sana ada orang jahat yang mengancam nyawa anak itu. Perlahan Pak Lupi turun dari tempat tidurnya. Dia ingin menghirup udara segar. Dia juga penasaran pada suara gaduh di halaman rumah Abah Burhan. Itu jelas suara orang yang sedang belajar ilmu silat. Pak Lupi berdiri di bibir pintu. Tampaklah belasan orang muda-mudi sedang berbaris rapi sambil memperagakan gerakan silat. Mereka semua sangat kompak dan bertenaga. Pak Lupi juga memperhatikan sekitarnya. Dia sangat terkesima. Ternyata Pak Lupi ada di bawah lereng. Padepokan bela diri itu dikelilingi tebing-tebing yang sangat tinggi. Di tempat itu juga ada rumah bilik yang menjadi tempat tinggal muridnya Abah Burhan. "Aku ini di mana?" tanya Pak Lupi. "Kamu di Padepokan bela diri Abah Burhan. Abah akan ajari kamu bela diri supaya kamu jadi wanita yang kuat," ucap Abah Burhan. Pak Lupi terdiam. Yang dia inginkan saat ini hanya pulang. Semenjak saat itu, Pak Lupi selalu merengek minta pulang. Dan selama berhari-hari dia nangis. Anak itu tidak betah tinggal di Padepokan Abah Burhan. Namun, sesekali Mbok Tirah berusaha menghibur hati Pak Lupi. Dan lama-kelamaan, Pak Lupi pun betah tinggal di sana. Abah Burhan juga sudah berkata jujur. Kalau kedua orang tuanya Pak Lupi itu sudah meninggal. Abah Burhan bahkan tahu siapa pelaku yang sudah menghabisi kedua orang tuanya Pak Lupi. Lelaki tua itu dapat bisikan dari makhluk halus peliharaannya. "Nanti kalau kau sudah pandai bela diri, Abah akan kasih tahu siapa pelakunya," ucap Abah Burhan pada Pak Lupi. Tahun demi tahun pun berlalu. Kini Pak Lupi berumur 25 tahun. Umur yang cukup matang bagi seorang perempuan. Dia sudah pandai bela diri. Pak Lupi menguasai berbagai macam keahlian bela diri. Dia ahli pedang, toya, dan senjata lainnya. Hingga pada suatu hari, Pak Lupi diberitahu oleh Abah Burhan soal pelaku yang sudah menghabisi kedua orang tua Pak Lupi. Saat itu juga Pak Lupi minta izin pada Abah Burhan untuk pergi balas dendam pada pelaku yang telah menghabisi kedua orang tuanya. Ternyata pelakunya adalah pemilik toko kelontong baru di desa Segar Mulia. Dia sengaja menyuruh orang untuk menghabisi keluarga Koh Alung karena dia tidak mau ada saingan. Namanya Pak Broto. Kini tokonya semakin besar saja. Dan saat malam tiba, toko Pak Broto pun ditutup. Pak Lupi mengintai pergerakan Pak Broto dari atap rumah. Saat itu Pak Lupi mengenakan pakaian serba hitam dan membawa pisau kecil untuk menghabisi Pak Broto. Pak Lupi tak butuh waktu lama untuk menghabisi lelaki itu. Hanya dalam beberapa menit saja, Pak Broto sudah terkapar tak bernyawa di dalam kamarnya. Pak Lupi sangat puas. Dia pun pulang ke padepokannya. Namun Pak Lupi kaget dengan apa yang disaksikannya saat itu. Padepokan Abah Burhan luluh lantah diserang oleh grup oleng. Mereka adalah sekelompok jawara yang tidak suka pada Padepokan Abah Burhan. Grup oleng itulah yang punya dendam pribadi pada Abah Burhan. Tengah malam saat Abah Burhan dan murid-muridnya sedang tidur, grup oleng pun menyerang Padepokan itu dan menghabisi semuanya. Para murid Abah Burhan tidak sempat melawan. Mereka terkapar tak bernyawa. Pak Lupi menangis di padepokan itu. Dan tak lama kemudian ada suara dari kejauhan. Itu anggota grup oleng. Mereka kembali ke padepokan Abah Burhan untuk mencari barang berharga.
Maklum, saat aksi itu dilancarkan, bos mereka melarang anak buahnya untuk mengambil barang berharga. Misi mereka hanya menghabisi Abah Burhan dan murid-muridnya. Namun ternyata ada anggota grup Oleng yang tidak patuh. Mereka malah kembali untuk mencari barang berharga. Segera Pak Lupi bersembunyi. Dia menguping percakapan anggota grup Oleng itu. Jumlah mereka ada 5 orang. Dari percakapan itulah Pak Lupi tahu kalau komplotan mereka yang sudah menghancurkan padepokan Abah Burhan. Dan dengan sekejap, Pak Lupi berhasil menumbangkan mereka berempat. Pak Lupi sengaja menyisakan 1 orang. Dia mau menggali informasi tentang grup Oleng. Katakan, di mana markas kalian? Bentak Pak Lupi. Lelaki itu memberitahu lokasi markas grup Oleng. Dia tampak sangat ketakutan. "Kumohon, biarkan aku hidup," ucap si lelaki. Namun Pak Lupi mengingkari janjinya. Dia tetap menghabisi lelaki itu. Si lelaki pun terkapar tak bernyawa. Singkat cerita, malamnya Pak Lupi mendatangi markas grup Oleng. Wanita itu benar-benar hebat. Dia berhasil menghabisi 50 orang dalam semalam. Tentu Pak Lupi main rapih. Dia mengendap-endap ke setiap rumah anggota grup Oleng, kemudian menghabisi mereka semua. Setelah dendam Pak Lupi terbalaskan, ia pun pergi dari sana. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.